Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan ibadah puasa dan sempurnalah ibadah puasa kita 1 bulan penuh. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hamba yang sempurna dan tergolong minal muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat manusia yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memiskinkan kepada manusia, atau pula bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mendaruratkan kepada umat manusia. Tetapi sebaliknya, di balik rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita umat manusia yang beriman melaksanakan ibadah puasa, ada 2 kasih sayang. Kasih sayang yang pertama, mu'alliq bainal khaliq wal makhluk atau bainal makhluk wal khaliq. Ada hubungan keharmonisan secara langsung antara makhluk, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, antara khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Bagaimana tidak? Di saat kewajiban-kewajiban kita, baik itu mafruḍah yang telah diwajibkan, atau pula masnunah yang disunahkan, kesemuaannya ada batasannya. Semua ada batasannya. Baik itu batasan kewajiban kita melakukan syariatnya, atau pula batasan pahala. Tetapi di dalam kita melakukan ibadah puasa ini, tidak ada batasan, tidak ada pelantara. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecintaan, dan kita semua langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah puasa. Langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah puasa, di dalamnya kita berkomunikasi membaca Al-Quran. Langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita qiyamul lail, di dalamnya kita zikir, tahlil, tahmid. Bahkan yang lebih sangat mulia, manusia mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dianugerahi Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Maka banggalah kita umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada batas, tidak ada jeda, dan kita diberikan kekuatan, kekuasaan, serta kecintaan dari diri kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dengan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya, atau pula sayangnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bainal makhluk wal makhluk. Kecintaan antara makhluk dengan makhluk, hamba dengan hamba. Kenapa kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala antara hamba dengan hambanya? Kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan di antara satu sama lain. Manusia bukanlah makhluk individualisme yang mementingkan diri sendiri, atau pula di dalamnya ada sifat sombong, takabur. Kita menjadi besar karena orang lain. Kita menjadi mulia karena orang lain. Pangkat kita di pundak sampai bintang 4, bahkan bintang 5. Siapa yang memberikan penghormatan? Itu adalah orang lain.
Kita jadi kaya karena ada orang lain. Begitu pula hal yang kita lakukan semua kita menjadi besar. Semua karena orang lain. Dengan kata lain, adanya orang lain ini, kita adalah makhluk sosial. Kalau kita sadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial, apa yang dirasakan orang lain, terutama sesama muslim, sama apa yang dirasakan kita. Di saat mereka merasa sakit, kalaulah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merasa sakit. Begitu pula sebaliknya, di saat saudara-saudara kita merasa bahagia, bahagia karena nikmat Allah, bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada hambanya, walaupun kita dalam keadaan derita, walaupun kita dalam keadaan sengsara, maka kita hiasi diri kita dengan merasa bahagia. Apa yang dirasakan orang lain harus kita merasakannya. Di saat saudara kita menangis, kita harus bersedih. Di saat saudara kita merasakan bagaimana penderitaan kemiskinan, kita pun harus merasakan kemiskinan. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini kita lihat bagaimana di kota Serang kemiskinan menghiasi dengan minta-minta di lampu merah. Kemiskinan menghiasi dengan gerobak satu keluarga ada di dalam gerobak, dan gerobak itu menjadi rumah tempat tinggalnya. Begitu pula bagaimana kemiskinan yang sungguh sangat luar biasa ini ada di hadapan kita dan ada di samping kita. Banyak saudara-saudara kita saat ini kehilangan pekerjaan, kelihatannya gagah, kelihatannya mampu, tapi lemah dalam ekonomi. Dan apa semua yang kita rasakan pada saudara-saudara kita, itu harus kita rasakan pada diri kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada hambanya, hamba yang melaksanakan ibadah puasa, yang jauh lebih luas. Seorang hamba yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah puasa, puasanya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia belum mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pada dasarnya zakat fitrah ini adalah sosial. Zakat fitrah ini adalah kasih sayang, perhatian di antara satu sama lain. Bukan hanya sebatas kewajiban. Yang pasti apa yang dirasakan saudara kita, itulah yang dirasakan pada diri kita. Sosial kita, sesudahnya kita mu'alik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mu'alik kepada saudara kita dengan kasih sayang. Sebagai bakti dalam kita kasih sayangnya, memberikan zakat fitrah. Banyak rujukan bagaimana kita sosial yang sangat besar dengan mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan menegaskan kepada kita bagaimana wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan saumul abdi mu'allaq baina samai wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Puasanya seorang hamba, dalam hadis lain disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa mu'allaq baina samai wal ard, masih bergantung antara langit dan bumi, wala yarfa'u ila Allah, tidak sampai, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Artinya apa? Puasa kita selama 1 bulan penuh
belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bergentayangan antara langit dan bumi, illa bizakatil fitri, kecuali sampai kita ini mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas yang telah diriwayatkan Abu Dawud. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minar rafasi wal lagwi wa ta'matan lil masakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, membersihkan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Membersihkan dari apa? Minar rafasi wal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak penting yang sia-sia. Wa ta'matan lil masakin, dan memberikan makan, rasa sosial, merasakan apa yang dirasakan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Bagaimana zakat fitrah ini? Man addaha qabla sholati maqbulatun. Man addaha, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah qabla sholati maqbulatun, sebelum kita berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, maqbulatun, insyaallah zakat fitrahnya diterima. Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sesudahnya melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, tidak tergolong melaksanakan zakat fitrah, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka tergolongnya adalah sodakoh dari bagian-bagian kita bersodakoh. Maka para alim ulama menegaskan di dalam hadis ini bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah ini, qabla shalah maqbulatun. Nah, apa yang dimaksud qabla shalah maqbulatun ini? Para alim ulama menyampaikan bahwa sholatul Idul Fitri min tulu'il fajri, min tulu'il syamsi. Jadi melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ini adalah disudah munculnya matahari. Jadi munculnya matahari itu dimulainya melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Artinya apa? Masih diterima kita memberikan zakat fitrah sebelum munculnya matahari. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar radhiyallahu an, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an minat tamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah so'an, satu so' minat tamr, dari tamr, au so'an minat syair, min syair, atau satu so' dari gandum. Nah, bagaimana kalimat so'an min tamar au so'an min syair? Sebagian ulama menegaskan dan menyepakati di dalam hadis ini satu so' yang dimaksud di dalam hadis ini diperkirakan 2,5 letter atau 3 letter. Jadi 2,5 letter atau 3 letter. Itu hitungannya satu syok. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat min tamar au min syair?
Yang dimaksud min tamr atau pula min syair ini kalau orang Arab merupakan makanan pokok. Jadi tamr itu dan syair ini adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia pokoknya itu adalah beras. Nah, sekarang bagaimana yang lebih efisien dengan makanan pokok yang ada di Indonesia? Karena kebutuhan dari selain gandum, beras untuk memenuhi kebutuhan sembako, justru yang lebih efektif itu adalah uang. Maka para alim ulama menyepakati sebagai kias dari tamr atau pula gandum atau pula beras bisa dinisbatkan dengan uang, karena dengan fleksibel lebih penting daripada hal yang telah disebutkan tadi. Sebagai kewajiban kita di dalam melaksanakan zakat fitrah ini ditujukan untuk siapa? Al-abd, untuk hamba, wal hur, hamba sah yang merdeka, wa dzakari wal unsa, begitu pula untuk laki-laki dan perempuan, was-shogir wal kabir minal muslimin. Begitu pula zakat fitrah ini untuk yang kecil, yang besar minal muslimin dari orang-orang muslim, wa amara biha an tuadda, dan diperintahkannya zakat fitrah ini untuk diberikan qabla khurujin nas, sebelum keluarnya umat manusia ila sholati, dalam melaksanakan ibadah puasa. Hadis ini dengan hadis yang telah disampaikan tadi berarti sebelum munculnya matahari. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Berarti zakat fitrah mau tidak mau, ada atau pula tidak ada, besar atau pula kecil, fakir atau pula kaya, maka kesemuanya berkewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah. Hadis tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperkuat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan berikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang ruku. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya mereka semua orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wa aqamus sholata wa atuz zakah, mereka semua yang mendirikan solat dan memberikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kepada mereka semua orang yang iman kepada Allah, orang yang beramal soleh, begitu pula mendirikan solat, memberikan zakat, lahum ajruhum, mereka semua mendapatkan pahala inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih mereka yang sudah mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan solehnya, mendirikan salat, wa atuz zakat, begitu pula mereka yang memberikan zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan di dalam ayat Allah, begitu pula dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnaan umat manusia sebagai dirinya yang berjalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala belum sempurna kalaulah kita
belum memberikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah merupakan suatu kewajiban diri kita yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga hamba kita, saudara kita, keluarga kita, dan kita semua ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan tergolong minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan dipertemukan kembali di bulan puasa yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.